Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Julita Syara Merinata dari kelas Sistem Informasi Reguler 6B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori live data dengan mata kuliah teknologi bergerak. Yang pertama apa itu live data? Live data adalah observable class holder yang memberikan pemberitahuan jika terjadi perubahan data. Live data merupakan life cycle aware yang dimana live data dapat merespon perubahan yang ada di life cycle, yaitu activity, fragment, atau service. Di sini ada gambar di mana view bisa merequest ke view model, sedangkan data yang diterima akan secara real time. Live data hanya akan memperbarui komponen pengamat atau observer ketika life cycle aplikasi dalam keadaan aktif. Ada beberapa keuntungan menggunakan live data. Yang pertama, UI akan mendapatkan data yang akurat. Yang kedua, tidak akan terjadi memory leak yang membuat aplikasi berat bahkan bisa crash. Yang ketiga, aplikasi tidak akan crash jika kita keluar atau stop activity. Yang keempat, tidak akan ada lagi perubahan UI secara manual yang berkaitan dengan update data. Yang kelima, ada live data akan selalu memperbarui data. Yang keenam, mampu mempertahankan data ketika terjadi perubahan konfigurasi. Dan yang terakhir, ada berbagai sumber data. Selanjutnya ada implementasi live data. Yang pertama itu ada membuat live data. Live data di sini untuk menampung tipe data tertentu. Biasanya dilakukan dalam kelas view model. Yang kedua ada membuat observer. Membuat objek observer ini objek observer ini sendiri mendefinisikan metode on-chain, yang mana ketika terjadi perubahan maka akan mengontrol apa yang terjadi pada data yang disimpan pada objek live data. Yang ketiga ada melampirkan objek observer ke live data. Maksudnya di sini melampirkan objek observer ke live data ini menggunakan metode observe. Metode observe akan mengambil objek lifecycle owner sebagai objek observer dari objek live data sehingga akan ada pemberitahuan tentang perubahan. Di sini akan ada membuat objek live data. Live data adalah pembungkus yang dapat digunakan untuk membungkus data apapun, termasuk objek yang mengimplementasikan collection seperti list. Objek live data biasanya disimpan dalam objek view model dan diakses melalui metode getter. Selanjutnya, melakukan objek observer. Komponen aplikasi seperti metode onCreate adalah tempat yang tepat untuk membuat proses observer objek live data. Kenapa ya? Simak alasannya. Untuk memastikan sistem tidak melakukan panggilan berulang atau panggilan yang tidak perlu dilakukan dari suatu activity atau metode on resume pada fragment, value terbaru dari objek live data yang diobservable. Hal tersebut hanya akan terjadi jika objek live data akan diamati secara sudah dalam keadaan siap. Live data versus mutable live data. Live data tidak memiliki akses untuk memperbarui data yang disimpan, sedangkan mutable live data memiliki akses untuk mengubah data. Biasanya, kelas mutable live data hanya digunakan dalam view model. Kemudian view model hanya akan mengirimkan kepada observer berupa live data yang tidak dapat diubah atau dimutable. Selanjutnya ada memperbarui objek live data. Kelas mutable live data mempunyai dua metode yang bisa digunakan untuk mengedit nilai yang disimpan dalam objek live data. Yang pertama ada set value yang dipakai saat di main thread. Yang kedua ada post value digunakan saat di background thread. Seperti contoh, memanggil set value T seperti contoh di atas ini. Contoh yang ditampilkan mengakibatkan pengamat memanggil metode onChain dengan nilai John Doe. Contoh ini menunjukkan penekanan tombol, tetapi set value atau post value dapat saja dipanggil untuk mengupdate
MNAME karena berbagai alasan, termasuk sebagai respon terhadap permintaan jaringan atau penyelesaian pembuatan database. Berikutnya ada memperluas live data. Pengimplementasian beberapa metode penting. Yang pertama ada metode on-active, dipanggil saat objek live data memiliki pengamat aktif. Artinya, kita harus mulai mengamati perubahan harga saham dari metode ini. Yang kedua, ada metode on-active, dipanggil saat objek live data tidak memiliki pengamat aktif. Karena tidak ada pengamat yang memantau, tidak ada alasan untuk tetap terhubung dengan layanan stock manager. Yang ketiga ada set value T, mengupdate nilai instance live data dan memberitahukan setiap pengamat aktif tentang perubahan tersebut. Selanjutnya, metode observe meneruskan life cycle yang diatribusikan dengan tampilan fragmen sebagai argumen pertama. Penerusan seperti itu menunjukkan bahwa pengamat ini terikat ke objek life cycle yang diatribusikan dengan pemilik, yang berarti jika objek life cycle tidak ada status aktif, tidak dalam status aktif, pengamat tidak akan dipanggil meskipun nilai berubah. Setelahnya, objek life cycle dihancurkan dan pengamat dihapus secara otomatis. Berikutnya ada menggabungkan beberapa sumber live data. Mediator live data adalah subkelas live data yang memungkinkan untuk menggabungkan beberapa sumber live data. Pengamat objek mediator live data kemudian dipicu setiap kali objek sumber live data asli yang berubah. Berikut objek mediator live data. Yang pertama ada objek live data yang terkait dengan data yang disimpan dalam database. Yang kedua ada objek live data yang terkait dengan data yang diakses dari jaringan. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.